Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Badawi Al-Habsyi. NIM saya 180110202006. Di sini saya dari kelompok 13 ingin membahas tentang organ bicara atau organ alat ucap dan pengertian alofon. Baik, pertama kita mengetahui pengertian organ bicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organ bicara adalah alat-alat untuk berbicara atau alat ucap. Kemudian menurut istilah adalah alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencangkup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Alat ucap dan organnya terdapat juga pada kepala, punduk, dan dada. Dan menurut Kamal Bashar telah menjelaskan bahwasannya ada beberapa poin yang dapat digunakan untuk mendeteksi hal apa saja yang mengenai organ bicara, yaitu 1. Penamaan organ bicara bersifat majas. Kemudian 2. Organ bicara terdiri dari organ-organ yang tidak banyak tapi mereka saling menyempurnakan. Kemudian yang ketiga, tidak semua organ bicara itu bergerak atau menerima pergerakan. Kebanyakan organ bicara itu tetap tidak bergerak atau sedikit pergerakannya. Kemudian yang keempat, alat ucap terhadap organ bicara dan struktur dasarnya itu sama bagi setiap manusia, tidak berbeda dari satu dan yang lainnya atau dari satu golongan dengan golongan lainnya. Kemudian kita lanjut, alat ucap atau organ bicara. 1. Alat ucap yaitu alat-alat pernapasan. Organ-organ yang terpenting dalam pernapasan adalah sebagai berikut. A. Rongga dada. Rongga dada terdiri atas tulang dada di bagian depan, 12 pasang rusuk di bagian kiri dan kanan, dan 12 cabang rusuk di tulang punggung ke belakang. Kemudian B. Sekat rongga dada. Organ ini terdiri atas susunan otot yang terbentuknya melebar dan dapat bergerak. Kemudian yang C. Paru-paru atau lungs. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Yang kemudian D. Saluran udara. Saluran udara ini biasa juga disebut dengan khalqum, yaitu sebuah pipa udara yang terbuat dari cincin-cincin tulang rawan yang terletak di atas paru-paru dan di bawah kerongkongan sepanjang 12 cm dengan jari-jari 2-2,5 cm. Kemudian yang kedua, kerongkongan atau larynx. Kerongkongan terdiri atas 3 tulang rawan. Yang pertama disebut dengan thyroid yang terletak di bagian atas, berbentuk setengah lingkaran di sebelah belakang dan melebar di bagian depan. Bagian kedua adalah tulang rawan bundar yang disebut dengan cricoid yang terletak di bawah thyroid. Sedangkan yang ketiga adalah arytenoid yang terdiri dari 2 buah tulang rawan yang terletak di atas tulang rawan cricoid. Organ bicara yang paling penting dari kerongkongan ini adalah 2 buah pita suara atau vocal cord, yaitu 2 buah pita melebar memanjang dari belakang sampai ke belakang jakun. Kemudian yang ketiga adalah organ bicara di atas kerongkongan. Organ bicara terdiri atas beberapa, yaitu A. Tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang berbentuk mirip dengan pipa. Yang kemudian yang B. Lidah. Lidah merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Ia terdiri dari sejumlah besar otot yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintir ke setiap arah. Kemudian ada C. Langit-langit atau palate. Langit-langit terletak di bagian atas rongga mulut yang memanjang dari pangkal gigi
di bagian depan sampai anak lidah tegak di bagian belakang. Yang kemudian D, anak lidah atau tekak atau uvula. Anak lidah terdapat di bagian atas antara langit-langit lunak dengan tenggorokan, di antara rongga mulut dengan rongga hidung. Kemudian ada bagian E, gigi atau dental. Gigi terdapat di belahan mulut atas dan belahan mulut bawah. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Yang kemudian ada F, bibir atau labial. Bibir merupakan dua pita yang terdapat di pintu rongga mulut. Bibir terdiri atas otot-otot yang membuatnya dapat bergerak dengan lincah, cepat, dan teratur sesuai dengan jenis bunyi yang akan dituturkan. Yang kemudian G, rongga hidung atau nasal cavity. Rongga hidung adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak di dalam rongga hidung. Fungsi rongga hidung dalam bicara jelas nampak ketika klep rongga hidung terbuka sehingga udara keluar dari rongga hidung atau klep tersebut tertutup. Kemudian kita lanjut ke pengertian alofon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Misalnya fonem pertama pada kita dan kata secara fonetis berbeda, tapi masing-masing adalah alofon dari fonem K. Kemudian menurut para ahli, menurut Anneke Jenny dalam bukunya Universal Phonology mengemukakan bahwa bunyi yang merupakan wujud lahiriah suatu fonem disebut alofon. Kemudian menurut Kurt dan Yalop, alofon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem tertentu. Alofon yaitu gambaran yang tampak jelas dari sebuah fonem. Jika fonem ditulis di antara dua garis miring, maka alofon ditulis di antara dua buah kurung. Seperti contoh fonem nun yang menjadi contoh dalam beberapa alofon. Berikut ini alofon nun. Pertama, alofon nun merupakan bunyi bibir jika di dalam kata mim bati. 2. Alofon nun merupakan bunyi rongga mulut dalam kata nakal atau naklun. Kemudian yang ketiga, alofon mim merupakan bunyi bibir dalam kata mim ba'di. Baik, sampai sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.